Halo semua, selamat datang kembali di channel Curug Ilmu, masih bersama saya Kang Ardi. Seperti janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan sedikit membahas penggunaan rumus sum if ya. Rumus sum if sendiri sangat sering digunakan terutama di dunia kerja. Lalu apa fungsinya rumus sum if? Rumus sum if itu fungsinya untuk menjumlahkan sebuah range, namun dengan kondisi tertentu. Kondisinya bisa kita tentuin dulu ya. Misalkan di sini saya ada sampel data dan kondisinya sudah saya tentukan, yaitu saya ingin menjumlahkan berdasarkan kategorinya ya. Di sini kan ada 4 kategori, ada buah, makanan, minuman, dan juga sayuran. Oke, langsung saja kita praktekkan ya cara penggunaannya. Nah, sini kita cari dulu stok akhirnya, stok sisanya, lalu kita cari stok value-nya dulu. Masih ingat kan cara penggunaan rumus aritmatika di Excel? Nah, oke, ini kita sudah dapat stock value setiap produk ya, setiap item. Nah, lalu bagaimana cara kita mendapat value berdasarkan kategori? Sebenarnya kalau misalkan kategorinya tersusun rapi kayak ini ya, kayak seperti ini, itu kita gampang ya, tinggal pakai rumus sum biasa. Sum. Nah, kita tarik aja sampai mana buah. Nah, sini kan buah, terus kita tutup dan kita lanjutkan begitu seterusnya. Nah, namun bagaimana kalau misalkan si kategori ini tidak tersusun rapi? Misalkan kita acak ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan ada minuman, terus buah-buahan, lanjut ke sayuran, makanan, sayuran, minuman, dan begitu seterusnya ya. Tidak tersusun rapi. Nah, kita kan tidak mungkin ya kalau misalkan datanya banyak kita jumlahin satu-satu kan, sangat menyita waktu sekali. Nah, disinilah kegunaan fungsi if. Jadi kita tinggal menggunakan satu formula, itu kita bisa dengan mudah mendapat value yang kita inginkan. Oke. Nah, rumus sum if sendiri terbagi menjadi dua ya, ada sum if dan sum if. Nah, kalau untuk yang sum if itu dia menjumlahkan berdasarkan satu kategori atau satu kriteria atau kondisi. Nah, sedangkan untuk sum if dia menjumlahkan berdasarkan beberapa kriteria atau kondisi. Itu bisa 2, 3, 4, yang pasti lebih dari satu kriteria atau kondisi. Oke, kita coba dulu yang sum if. Di sini kan ada tuh tunjuknya ya. Rank ini berarti rank mana yang mau kita cari kriterianya atau kondisinya. Nah, di sini kan kita kategori ya, buah-buahan kategori berarti. Nah, berarti kita rank kategori kita blok aja dari atas langsung. Kenapa langsung dari atas? Agar nanti dinamis. Seandainya kita menambahkan data di bawah, itu bisa otomatis terjumlah. Kita coba. Nah, terus kriterianya ini kita kan kriterianya udah buat ya, di sini ada buah di sini. Ini penggunaan koma atau titik koma itu tergantung settingan di komputer kalian ya. Nanti bisa dilihat di panduan yang di bawahnya ini, kalau kita menuliskan formula ada, nanti ada koma atau titik koma, ikutin aja. Nah, terus sum rank. Nah, ini yang mana nih yang mau kita jumlahkan? Berhubung di sini saya mau nyari total value, berarti saya blok yang ini, yang stock value. Nah, ini tinggal tutup lalu kita enter. Nah, kita sudah dapat totalnya 27. Nah, coba kita cek ya, benar apa enggak. Itu ya, 27 sesuai. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal tambahkan aja.
tinggal bisa di copy paste atau tinggal tarik aja ke bawah, sama aja ya, otomatis. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau misalkan kita blok semuanya seluruhnya itu satu kolom, itu nanti dia dinamis datanya. Misalkan kita di sini kan makanan misalnya cuma 850, lalu kita mau tambahin lagi berdua-dua misalkan apa, sereal misalkan ya, sereal makanan, baik, harganya misalkan 25.000, stoknya 100, terjual 34, ini udah otomatis. Nah, ini kan nambah 1,6 ya. Nah, di sini juga otomatis bertambah, yang tadinya 800 jadi 2,4 karena bertambah 1,6. Oke, jadi sangat praktis sekali ya penggunaannya. Nah, lalu gimana untuk penggunaan rumus sum ifs? Nah, kalau sum ifs itu kan kriteria atau kondisinya harus lebih dari satu ya, 2 atau 3 atau seterusnya gitu. Nah, penggunaannya sama aja. Nah, kita tinggal nentuin nih, kita mau kriteria apa nih tambahannya. Misalkan kita pengen, nah ini kan total value makanan. Nah, misal kita tambahin satu kolom lagi. Misalkan di sini unit. Nah, misalkan di sini kita mau makanan tapi yang unitnya cuma minuman misalkan ya, minuman unitnya cuma cup misalkan. Kan di sini minuman, coba kita filter dulu. Nah, di sini kan minuman ada dua ya, ada botol sama ada juga cup ya. Nah, kita mau total yang cup aja ya. Di sini kan yang cup totalnya 660 ya. Kita coba pakai rumus sum ifs. Nah, kalau di sini strukturnya beda ya, rumus sum if sama sum ifs. Kalau sum if tadi kan kita rank yang mau dijumlahkannya ada di akhir, kalau ini rank yang mau dijumlahkannya ada di awal. Nah, mungkin alasannya karena kriterianya kan banyak tak terhingga, jadi agar lebih fleksibel maka si sumnya itu ditaruh di depan. Kita yang mau di sum itu yang ini stock value, titik koma, terus kriteria yang pertamanya apa, kriterianya kategorinya, terus kriterianya mana, di sini minuman, lalu kriteria yang keduanya apa, unit, unitnya apa, ini ketutup, unitnya kan ketutup, kita ini aja, kita klik bawah terus dipindahkan ke bawah aja, atau row rank L7 ya. Di sini kan ini berhubung ketutup jadi kita bisa gunakan seperti itu. Nah, kalau sudah, nah kita bisa tambahin terus kriterianya sampai terhingga. Cuma karena di sini kita sampelnya cuma 2 kriteria, jadi kita cukupkan dulu, kita tutup. Nah, benar ya 560. Nah, ini kenapa ada tanda peringatan kayak gini, karena dia rumusnya ini tidak sama dengan yang di atas dan di bawahnya, makanya dia muncul peringatan. Nah, ini kita bisa ignore aja biar nggak mengganggu. Ini totalnya segini, beda kan ya. Oke, cukup simple ya. Nah, ini kenapa saya cuma bahas yang if sama ifs aja, soalnya di dunia kerja itu yang paling sering digunakan adalah ini, rumus ini, sum ifs. Karena kan kita sering kayak menjumlahkan sesuatu, misalkan total stok kayak yang saya ini contohkan, ada juga menjumlahkan pengeluaran atau pemasukan dan banyak lainnya. Itu yang paling sering digunakan rumus sum if sama sum ifs ini. Makanya saya cuma bahas ini aja sebagai dasar pengetahuan kita ya.
Begitupun penggunaan average juga bisa pakai if dan if. Contohnya kita contohin ya. Misalkan kita mau nyari rata-rata dari sales, sama aja ininya tuh, rank itu berarti yang mau di kriterianya dari mana, dari kategori, terus kriterianya buah, terus yang mana yang mau dirata-ratakan, misalkan penjualannya sales. Nah, rata-rata penjualan untuk kategori buah ada 13 gitu seterusnya. Oke, saya rasa cukup mudah dimengerti ya. Oke, untuk kali ini cukupkan sekian dulu. Untuk selanjutnya mungkin saya akan bahas lebih jauh untuk penggunaan formula if ya. Ada if or, if and. Nah, nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Oke, mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan saya atau banyak yang kurang dimengerti gitu. Apabila ada pertanyaan atau kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan mohon dukungannya juga dengan cara subscribe dan like video ini. Oke, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan bagi kalian. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.